dari kepepet lah intinya, kepepet nggak punya pekerjaan, nggak punya penghasilan, terus mencoba usaha di bidang pertanian aglonema khususnya. Dan waktu itu ingat saya sekitar 3 tahun yang lalu itu dicibirkan seorang satu kampung lah. Dicibir bahkan suruh pakai jarian itu, pakai lipstick gincu. Mobil pernah saya tukarkan aglo juga, Mas. Dan sempet saya nggak ditegur sama keluarga itu hampir 6 bulan. Kakak itu nggak negur, dimusuhin malahan. Gara-gara jual mobil? Ya, beli aglo. Nah, ini terkait harga ini di sini. Mahal-mahal apa murah-murah, Mas? Murah, Pak. Mau yang dari harga 10.000 ada, harga 20.000 ada. Halo sobat-sobat semuanya, salam sehat, salam waras untuk kita semua. Nah, ini kita ke salah satu suhu ini yang ada di Provinsi Lampung. Ini suhu aglonema ini. Nah, ini kita silaturahim ke kandang ini. Kita nanti tanya-tanya sama beliau ini. Nah, ini di bawah terik gerimis. Kebetulan lagi pada ngumpul. Mas. Ada MC nasional. Mau ada apa ini? Acara apa ke depan? Oh, ini Mas, bahas masalah lakber aglonema. Lakber aglonema. Iya. Wah, siapa aja Mas ini Mas yang di sana? Itu ada Ketua Panitia Bos Ken Handoko. Oh, ada Mas Ken Handoko. Kebetulan juga ada MC nasional Mbak Dini Setiawati. Oh, Mbak Dini ini yang kemarin 120 juta. Tidak, tanya saksi hidupnya dia itu, beliau tuh. Nanti boleh tanya-tanya juga sama beliau. Boleh tanya-tanya ya. Nah, ini sahabat-sahabat ya. Ini beliau ini berdomisili di Metro atau Lampung Tengah ini, Mas? Adipuro, Lampung Tengah. Lampung Tengah ini, masih di Kabupaten Lampung Tengah. Ini beliau kalau di Jakarta ada Pak Greg Hambali. Beliau ini di Lampung Tengah ini Bapak aglonemanya nih, sahabat-sahabat semuanya. Ya. Mas, sehat Mas ya? Alhamdulillah sehat. Sehat Bosku. Sehat Bosku. Mas, ini ceritanya ini gimana nih awal muasalnya ini? Kok bisa ada kampung aglonema ini di Lampung Tengah ini? Kalau cerita masalah itu harus cerita dari awal, dari cerita pribadi ini Mas, karena waktu itu dari kepepet lah intinya, kepepet nggak punya pekerjaan, nggak punya penghasilan, terus mencoba usaha di bidang pertanian aglonema khususnya. Dan waktu itu ingat saya sekitar 3 tahun yang lalu itu dicibirkan seorang satu kampung lah. Dicibir bahkan suruh pakai jarian itu, pakai lipstick gincu. Selama berbulan-bulan, hampir 1 tahun dicibir orang. Bahkan waktu itu sempet karena modal udah putus, belum pingin jualan biar banyak dulu, mobil pernah saya tukarkan aglo juga Mas. Waktu itu belum musim mobil tukar aglo. Sekarang kan udah nggak heran lah ya. Udah nggak heran lah. Tukerin aglo, dan sempet saya nggak ditegur sama keluarga itu hampir 6 bulan. Kakak itu nggak negur, dimusuhin malahan. Gara-gara jual mobil? Ya, beli aglo. Nah, alhamdulillah dari berjalannya waktu sudah mulai saya jual. Tetangga kawan pada ngelihat, akhirnya tetangga kawan ikut 1, 2 orang, 3 orang, 7 orang. Akhirnya saya bikin kelompok kecil waktu itu 7 orang, aku ingat. Terus dari 7 orang itu berkembang sampai kita bikin 2 kelompok tani di sini, 1 kelompok wanita tani yang beranggotakan 50 orang untuk lingkungan sini, dan untuk 1 kelurahan ini saya bikin bapak banyak kelompok tani Adipuro Sirizeki, itu sekitar 70 orang dari yang tadinya sendirian yang dicibirkan itu. Berapa orang jadi sekarang ini? Kalau untuk Adipuro Sirizeki sekitar 70 orang Mas, dan itu kita udah berbadan hukum. Apa bentuknya? PT? Bentuknya kita perkumpulan Pak, perkumpulan petani. Oh, perkumpulan petani. Petani aglonema. Tahun berapa itu Mas? Kita resmi badan hukum itu tahun 2019, dan kebetulan juga SK Menteri Hukum dan HAM juga turun dengan waktu yang bersamaan. Dan sekarang alhamdulillah aglonema melejit ya. Sebenarnya gini Mas, itu masalah melejit tidak itu kan, aglonema kan udah dari tahun 85 tuh. Itu hal yang biasa, ada yang turun, ada yang naik, hal yang biasa. Apalagi persilangan baru otomatis tinggi karena orang ingin buru-buru memiliki. Tapi kalau masalah kalau harga itu stabil lah Mas, ada penurunan, ada yang naik, ada penurunan, ada. Tapi mengakhir-akhir ini cenderung naik Mas. Cenderung naik. Katanya itu tanaman hias itu cuman musiman Mas. Gimana menurut Mas Margiono ini? Emang ada sebagian tanaman hias itu yang musiman. Ada beberapa kayak ceritanya kayak
jenis kembang jenis A dulu pernah geger sampai miliaran, terus hilang. Itulah yang mungkin yang dikatakan musiman seperti itu. Tapi kalau aglonema selama ini setahu saya itu kan ada persilangan kayak apa namanya, Dona Carmen itu silangan tahun 85, Fred of Sumatra itu 92. Sekarang harganya cenderung naik, berarti kan nggak musiman. Kalau 92 sampai 2021 sampai hampir 2022, kalau musiman kan berarti udah selesai, ganti musim yang lain. Betul. Buktinya masih eksis. Berarti jangan pernah takut ini ya. Ya gini Mas, kalau namanya dunia usaha itu rugi itu udah resiko. Dalam arti gini, kalau kita nggak mau rugi ya nggak usah usaha. Biarpun asumsi kita, pemikiran kita maunya untung gitu. Tapi ya bukti yang orang bilang lah ya kembang itu musiman nanti takut nggak laku. Tapi kenyataannya waktu awal kita bertani itu modal ndut anjaman itu kalau nggak salah 15.000, SB itu Sultan Brunei itu sekitar 50.000. Tahun ke tahun sampai 3 tahun sekarang ini malah cenderungnya SB itu sampai 200.000. Itu kira-kira menurut sampean itu nggak laku apa malah naik? Wah, drastis itu kali lipatnya. Nah, belum yang varian-varian kayak koleksi itu. Dulu Monlek itu pasaran 75.000, sekarang dewasa bisa 2,5 juta. Itu nggak laku apa naik? Itu aja kita pakai realita aja, logika. Logika ya Mas ya. Nah, berarti ini Mas Margiono nih petani sekaligus pengusaha. Gini Mas, kalau pengusaha terlalu ketinggian lah, nggak enak kedenger senior-senior kita yang lain. Yang jelas saya petani yang belajaran untuk merubah nasib dan sambil nyalo. Sambil nyalo. Karena nyalo wajib hukumnya Mas. Hukum. Kemarin udah dirapatkan RCTI rombongan Calo Tanaman Indonesia. Jadi RCTI ya. Iya, dan calo itu emang sangat membantu petani. Calo itulah yang memperkenalkan di dunia maya, di ini kan itu yang mempromosikan calo-calo itu Pak. Jadi calo itu sangat besar jasanya untuk para petani. Iya. Nah, ini ngomong-ngomong, koleksinya apa aja ini Mas? Dari sekian banyak ini. Macam-macam Mas. Yang ada di kandangnya ini. Kebetulan kemarin habis untuk apa? Ada sedikit tanah itu, terus mau bikin kandang baru sama rumah, jadi agak kenceng dengan ini ada Monlek. Oh, ini Monlek ini ya? Ya, ini Monlek. Jadi ada apa namanya? Widuri. Terus ini Mas. Tinggal inilah. Berarti ini sudah banyak kelempar untuk memperluas. Iya, memperluas tempat lagi bikin tempat koloni ini. Ya, ini Huges. Ini Huges ya. Ya, ini apa namanya? Hot Lady Blaming. Wah, ini cakep banget ini. Pasti ibu-ibu ini pada seneng nih warnanya nih. Ini kemarin dapat hadiah dari bos kita yang di Jogja. Ini kok Grand Covid, silangan terbaru. Makanya Grand Covid waktu baru-barunya ada Covid-19. Grand Covid ini. Iya. Lokal atau Thailand? Ini Thailand. Silangan Thailand. Kalau ini jangan diganggu, ini punya MC nasional. Oh, ini iya. Punya Mbak Romantic Love. Oh, Romantic Love. Iya. Nah, ini udah hasil produksi sendiri Mas. Ini bukan barang jual beli, ini memang hasil tanian kita udah. Lokal lah udah. Lokal. Emang tanian Tanwe kalau orang bilang tanian Tanwe. Tanwe. Nah, ini apa? Widya. Iya. Koleksi-koleksinya. Yang di sini nggak dijual ini Mas? Sebagian dijual Mas. Sebagian dijual. Nah, tapi sebagian nanti kalau udah tinggal dikit kita pertahankan biar nggak ini populasinya. Nah, jadi nanti kalau ada sahabat-sahabat yang nonton Taman Puspita ini, saya izin ini nomor HP-nya saya lampirkan. Nanti bisa ya. Nanti bisa saya lampirkan nanti nomornya ya, Om atau anak nanti bisa dilampirkan. Boleh. Nah, ini berarti sudah 3 tahun ini Mas ya. 3 tahun ini. Berarti ke depan nggak takut akan turun lagi ya? Kalau sudah optimis Pak, optimis sekali karena udah ada pembuktian, banyak sekali pembuktian. Karena dari yang tadinya nggak punya pekerjaan itu, yang dicipir orang ya alhamdulillah sekarang kandang udah buka kandang baru, kebeli dapat tanah juga lah, rumah, dapat mobil gitu, semua dari kembang. Betul. Dan di depan tadi ada gerbang Kampung Aglonema. Kampung Wisata Aglomerasi Rezeki. Ya, kebetulan kita juga berkoordinasi dengan pemerintah daerah, khususnya Hortikultura, Dinas Pertanian Provinsi Lampung. Kita dekat, sering sharing, terus dengan para legislatif, wakil-wakil kita rakyat di provinsi itu kalau gapura itu dari Dewan Provinsi, waktu hasil hasil reses di sini termasuk sumur bor itu untuk aglo juga. Hasil dari resesnya untuk dibantukan ke petani aglonema. Terus kalau dari gubernur kemarin ada bantuan paranet, pot-pot itu.
Oh, ada Dashboard ya. juga ada bahkan, perhatian. ada bahkan tadi ini PPL baru datang minta untuk tahun depan mau untuk dianggarkan untuk bantuan ke petani aglonema, mau minta apa. Malah udah mulai, malah dia yang ini yang mau ngasih apa gitu. minta apa kira-kira yang berhubungan dengan aglonema. Syaratnya ada nggak itu suruh nyoblos gitu? Nggak ada mas. Syaratnya tuh kelompok kita terregistrasi di Kementerian Pertanian tentunya kan, kalau lewat KWT. Terus kebetulan kelompok petani bapak-bapak itu memang udah kita badan hukum kan. Jadi istilahnya yang itu yang organisasi resmi, itu syaratnya yang itu intinya. Dan punya kepengurusan anggota dan organisasi itu berjalan gitu. Nah terus ini untuk pecinta tanaman hias aglonema pemula ini mas, sebenarnya media tanam yang baik itu seperti apa mas? Kalau media tanam fleksibel sih mas, kadang-kadang media tanam yang saya pakai di sini di depan itu belum tentu sama, tapi poinnya sekam mas. Poinnya sekam? Sekam, kalau di Lampung itu sekam. Harus pakai sekam? Kalau saya sendiri sekam saya fermentasi yang mentah, terus ada sebagian yang saya bakar. Bakar arang terus diaduk. Contohnya seperti ini ya sahabat-sahabat. Nah ini sekam bakar dicampur dengan sekam mentah yang udah difermentasi. Pakai tanah mas? Nggak pakai mas. Nggak pakai. Iya. Harus difermentasi mas ya? Lebih bagus difermentasi. Kalau nggak difermentasi gimana mas? Namanya fermentasi kan gini mas, istilah kita mau makan nasi itu kan tadinya dari beras, jadi udah dimasak dulu, tinggal jadi beras, tinggal nasi jadi dimakan. Kalau difermentasi bisa dikatakan beras masih mentah gitu. Nah jadi sahabat-sahabat, kalau yang sering tanya media tanam aglonema, ini punya Mas Margiono, ini pakai media tanamnya ini. Ada rahasia mas terkait pemupukan? Nggak ada mas, nggak ada pakai rahasia-rahasia mas. Kita pakai pupuk yang ini lagi tren juga, ini pupuk merah, itu pupuk ajaib dia orang bilang. Pupuk ajaib? Pupuk merah itu per 4 bulan sekali, per 6 bulan sekali. Itu pupuk yang kecil-kecil tadi? Yang merah-merah kecil tadi. Oh, osmokot? Bukan, beda. Dekastar? Bukan. NPK merah. NPK merah? Oh, beda lagi itu ya? Kalau untuk penyemprotan kita setengah bulan sekali itu. Obat jamur, fungisida, terus insektisida sama vitamin. Punya vitamin. Hamanya ada nggak mas ini mas? Hamanya biasanya dikeluar di musim panas itu cabuk. Cabuk. Ulat-ulat belalang? Ulat nggak mau dia aglo mas. Oh dia nggak mau ya? Kalau mau dia sekali aja udah balik lagi, nggak mau ini lagi. Kapok? Kapok. Kalau ulat nggak ada. Paling kalau mau kutu sisik itu. Sisik. Jadi mudah sebenarnya ya mas ya? Ngerawat aglonema itu ya? Mudah mas. Kalau yang biasa sering lonyot akarnya itu kenapa itu mas biasanya? Itu biasanya telat ganti media. Medianya udah rusak, dipaksakan tidak diganti. Berapa bulan sekali gantinya? Kalau musim hujan itu 3 bulan sampai 4 bulan. Kalau musim panas bisa 4 sampai 6 bulan. Musim kemarau. Wajib hukumnya mas ya? Wajib mas. Kalau enggak nanti sekalian mau motong untuk perbanyakan itu sekalian ganti media. Nah ini biasanya yang beli ini orang mana aja nih mas? Kalau untuk offline itu sekitar kawan-kawan kita penjual online itu sekitar ini Metro, Kota Madia, Kota Madia Metro, Lampung Tengah, Lampung Timur sama Bandar Lampung. Kalau yang onlinenya kita kemarin kirim juga ke Kalimantan, kirim ke Sulawesi. Kemarin 4.000 pot kirim ke Jogja. Kirim ke Jogja ya. Apa mas? Jenis apa yang? Jenis yang ramosan kayak Ndut Anjamani, Venus itu ya. Venus. Itu yang mungkin nggak mas barang aglonema ini dari Thailand berhenti, nggak ada yang impor lagi? Gini mas, makanya ini komposisinya mas ya. Kita kalau udah ngomongin Thailand komposisinya, selama udah bertahun-tahun ini kebutuhan pasar kita kan yang bisa cukupi untuk tingkat nasional, ke petani kita bisa mencukupi 40%. Yang 60% itu yang beredar itu barang impor, barang dari Thailand. Sebenarnya bisa kita mengatasi itu, tapi yang jelas kuncinya di petani. Jadi yang bisa melawan barang impor itu petaninya, bukan pedagangnya. Kalau yang diproduk di Thailand kita juga bisa produk dengan jumlah besar, mungkin untuk apa impor? Karena di sini ada. Kenapa sih orang impor? Itu karena mau jualan barangnya nggak ada yang jenis itu. Itu kuncinya di petani itu. Berarti masih lama ya hitungannya kalau mau nggak impor ya, Mas ya? Kalau petani soto Indonesia ini kompak, kayak kita mau bertani red anja kayak Suksom itu kan hasil unggulan Thailand yang sangat diminati di Indonesia. Itu kayaknya kalau satu Indonesia kompak itu butuh waktu sampai 2-3 tahun, Mas. Gitu ya. Untuk memperbanyak bahan itu biar kedepannya kita nggak impor. Kalau prediksi saya seperti itu. Nah, kesulitannya Mas, kalau ada yang pengen bisnis atau merawat aglonema segini banyak ini, apa kesulitannya ini Mas?
Kalau menurut saya nggak ada kesulitan, paling sedikit ada perubahan itu nanti di perubahan cuaca itu gampang kena lonyot, itu telat ganti media kena lonyot. Cuma itu di masa transisi musim hujan ke panas, panas ke hujan. Kalau yang susah-susah bener, yang seperti yang di orang bayangkan sebenarnya nggak ada. Sebenarnya mudah sekali Mas ya. Mas. Sangat mudah. Wah ini. Nah ini terkait harga ini di sini. Mahal-mahal apa murah-murah Mas? Murah Pak, mau yang dari harga 10.000 ada, harga 20.000 ada. Yang paling high mahal berapa ini? Yang paling mahal kita nggak ada lagi Mas. Kemarin udah di ini, tinggal kayak gini, kayak uges ini. Uges ini ya. Bernilai sekitar 3,5. Nilainya sekitar 3,5. Jadi sahabat-sahabat yang berminat ini nanti langsung saja. Media sosialnya ada Mas? Kayak Facebook atau Instagram? Ada. Nanti saya izin lampirkan juga ini di videonya ya. Siap. Di mana Mas? Lakber kebetulan kan kita ini baru bikin kemarin kan kita untuk kelurahan udah berjalan nih, udah sukses. Terus Pak Camat minta untuk dibikin persatuan untuk petani kembang tingkat kecamatan. Alhamdulillah terbentuk sekitar setengah bulan yang lalu yang dinamakan Trimurjo Sri Rezeki Jaya. Dan untuk tahap awal kita mau bikin program kerja atau kegiatan itu Lakber itu latihan bersama. Jadi kayak kontes tapi sifatnya masih latihan. Jadi kalau ada kesalahan di sana sini masih maklum. Masih maklum. Beda kalau sama kontes udah mutlak lah itu. Kapan Mas diselenggarakan itu? Tanggal 9 Januari. 9 Januari. Iya. Bertempat di Pujodadi, Kampung Pujodadi, Kecamatan Timurjo, Lampung Tengah. Kampung Pujodadi. Iya. Tanggal 9 Januari 2022 ya udah. 22 ya, nggak kerasa Mas ini mau 22. Jurinya lokal atau dari Jakarta? Kebetulan untuk pemimpin jurinya kita pakai ketua juri nasional Om Hendrik Sari-Sari. Oh, Om Hendri. Wah. Dan dipandu sama MC nasional. MC nasional. Iya, Mbak Dini Setiawati. Mbak Dini Setiawati. Jangan sampai nggak hadir. Oh iya, nanti kita akan silaturahim juga dengan Mas Sari-Sari. Ini lagi yang di bawah ini lagi proses baru pengembangan ini Mas. Wah, ini apa Mas ini jenisnya Mas? Itu ada Lady Valentine, ada Red Anja. Ini kan baru. Wah. Baru dipotongin bonggolnya untuk biar cepat tumbuh. Berapa hari atau bulan Mas biar siap dijual, ready dijual ini? Ini dari pemotongan setengah bulan udah bisa di sini Mas. Sudah bisa ya. Ini ada juga di sini. Akar sudah sehat. Di sini juga ada. Nanti setengah bulan lagi udah bisa dipasarkan itu Mas. Wah ini ternyata di samping ini sahabat-sahabat. Wah nih. Ini ada suksom. Oh ini harus disungkup Mas ya? Iya baru biar seger. Tapi kayaknya ini seminggu lagi udah bisa keluar. Suksom ini. Ada suksom, ini ada Red Anja. Ada Red Anja. Baru dipotongin, diambil bonggolnya biar ada keturunannya. Ya ini kan produk-produk Thailand. Saya lokalkan, habis lokal nanti 3-4 bulan udah adaptasi di sini tak potongin Mas. Nah ini hasil potongannya di sini Mas. Bonggolnya? Bonggolnya di sini. Jadi emang kita tugasnya memperbanyak. Tugasnya ini iya, ya? namanya petani. Gimana satu jadi dua? Kalau nggak jual satu tapi tumbuh dua gimana? Wah ini nih. Jadi tips dari Mas Margiono ini. Jangan jual dua terus habis nggak punya lagi. Bapak Aglonema Lampung ini Mas ya? Mantap. Boleh nggak ini dikatakan ini? Jangan dulu, nggak enak. Nah ini kan ini bonggol-bonggol yang tadi. Oh ini bonggol-bonggolnya. Iya nih. Sumputin dulu Mas. Kenapa ditaruh di bawah sini Mas? Takutnya kena hujan Mas, biar kering dulu. Kan ini kan basah sih. Oh. Misalkan ini biar kering. Ini kan udah mulai kering nih. Udah kering nih keluar. Nah nih. Kalau udah kering baru boleh ya? Baru keluarin ya. Boleh keluarin. Paling 2-3 hari lagi keluarin. Nah ini bonggolnya semua bawahnya. Itu tabungannya. Ini juga ada sahabat-sahabat ya. Biasanya ada yang pakai satu daun itu apa namanya Mas? Daun pancing. Daun pancing. Lebih bagus udah pakai daun pancing. Peluang tumbuhnya lebih cepat. Nih sahabat-sahabat ya. Jadi jika ada yang berminat aglonemanya produk Lampung ini, silahkan hubungi nomor yang ada di deskripsi. Dan yang ingin ikut latbernya ini khusus orang Lampung atau orang luar? Terbuka untuk umum Mas. Terbuka untuk umum. Nggak harus orang Lampung, di luar Lampung juga boleh. Nanti saya akan lampirkan terkait Lakber. bannernya, Pamfletnya dari sini. pamfletnya ya. Nah ini juga dengan krunya Mas Ken ini. Mas Ken. Panitia Lakber. Oh ini panitianya ini. Ini dengan Mas Ken Handoko. Wah ini. Salam kenal ini. Salam kenal kembali. Saya sering nonton Facebooknya. Ternyata sekarang ada. Dan ini
dengan Mbak Dini Aminarti Setiawati. Wah, ini yang juri MC nasional. MC nasional. Wah, yang pegang 120 juta di Jogja kemarin, Mas ya? Ya, yang angkat Golden Hope. Gara-gara MC-nya apa gara-gara kembangnya nggak tahu tuh. Wah. Nah, ini Mas, pertanyaan terakhir ini, Mas. Oke. Jadi apa nih tips untuk pecinta aglonema pemula ini yang sering mati, lonyot aja kalau nanam? Kalau gini loh Mas, yang penting kan kalau menurut saya itu media loh Mas, kuncinya di media. Mungkin lonyot itu karena dia mungkin beli ya, dia baru beli tapi media itu udah lama, nggak buru-buru diganti. Gitu. Makanya biarpun udah beli, posisi hidup di pot itu sampai rumah dicek, dikontrol lagi apa itu medianya udah terlalu lembab gitu loh. Kalau kena lembab jadi ganti. Harus biar nggak jenuh itu apa? Ya nggak jenuh ya, keasamannya nggak tinggi. Keasaman. Kuncinya di itu. Oke deh. Ini terima kasih banyak ini Mas Margiono beserta rekan-rekan. Siap. Mas Ken dan Mbak Dini. Ya. Semoga sukses acaranya besok. Amin. Ladber tanggal 9 Januari di lapangan Mas atau di gedung? Lapangan Merdeka Pujo Dadi. Lapangan Merdeka Pujo Dadi. Sehat sukses selalu untuk keluarga besar Mas dan tim Mas Margiono beserta tim ini semuanya. Siap. Nah, itu saja sahabat-sahabat Taman Puspita. Jadi ada tips tadi dari Mas Margiono terkait dengan penanaman, pemupukan ya, dan perawatan. Jadi yang ingin membeli bijian atau harus grosir ini, Mas Ecer Margiono? dan grosir kita. Ecer dan grosir. Silahkan hubungi nomor yang ada di deskripsi. Sehat sukses selalu untuk kita bersama dan salam.